Yang belakang agak mundur lagi, jangan rapi ini. Bagi dua lagi, bagi dua. Dia jadi tiga empat sabit. Jadi tiga baris ini, tiga baris. Yang paling belakang sebelah kanan. Lagi, boleh. Orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat. Saya minta seluruh teman-teman media untuk tetap menjaga jarak agar protokol kesehatan bisa kita taati bersama. Pagi ini saya akan menyampaikan hasil pengungkapan tim yang kami bentuk untuk melakukan penegakan hukum terhadap rantai importasi, distribusi barang ke pelabuhan Tanjung Priok. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ada dua kelompok besar pelaku pungli dan pelaku premanisme di wilayah pelabuhan. Yang pertama adalah kelompok yang beroperasi di dalam wilayah pelayanan pelabuhan, baik itu di wilayah pelabuhan maupun di luar wilayah pelabuhan yang kita kenal dengan nama depo atau tempat penimbunan sementara. Modus operandinya adalah mengutip sejumlah uang di setiap pintu perlintasan atau gate pass kepada sopir truk kontainer dengan variasi mulai dari Rp2.000 sampai dengan Rp20.000. Kemarin sudah berhasil diungkap sebanyak 49 orang. Pagi ini akan kami rilis kelompok atau klaster yang bermain di luar wilayah pelabuhan dengan modus operandi seolah-olah mengamankan, tapi sejatinya melakukan pemerasan kepada perusahaan angkutan kontainer dari dan ke pelabuhan Tanjung Priok. Modus operandi yang mereka lakukan adalah dengan memungut uang, menempelkan stiker ke setiap kendaraan. Sistem pembayarannya dilakukan
setiap bulan per kontainer, per kendaraan, dengan jumlah setoran atau pembayaran antara 50.000 sampai dengan 100.000 rupiah per unit kendaraan truk kontainer. Bagi mereka yang sudah membayarkan uang dengan dalih untuk pengamanan, maka mereka tidak akan diganggu dalam perjalanan. Itu ditandai dengan menempelkan stiker. Jadi Anda bayangkan, kalau satu perusahaan memiliki 10 kontainer, 10 truk kontainer, berarti dia harus menyetorkan uang 500.000 sampai dengan 1 juta rupiah. Ada puluhan, bahkan ratusan perusahaan jasa angkutan head truk di wilayah Jabodetabek yang hilir mudik mengangkut dan menurunkan barang dari dan ke Tanjung Priok. Jika perusahaan pengangkut truk kontainer tersebut tidak memberikan uang, maka akan terjadi gangguan di lapangan dalam bentuk asmoro, dalam bentuk meleng, diembat, pokoknya diganggu, dalam bentuk bajing loncat. Tim penyelidik mendapatkan fakta bahwa ada korelasi antara gangguan yang dialami di jalan oleh sopir truk dengan setoran yang diberikan. Itulah korelasi antara stiker, setoran, dan tindakan pungli dan premanisme yang terjadi. Ini telah berhasil dibongkar. Ada 4 kelompok yang bisa diungkap dengan modus operandi menarik pungli dari masyarakat, dari pengusaha truk. Dengan total tersangka ada 24 orang, yaitu dari jasa pengamanan dan pengawalan kelompok bad boy. Kelompok ini berhasil menarik uang rutin sebanyak 9.100.000 dari 12 perusahaan dengan total armada 134 unit. Ini contoh salah satu. Ini diorganisir oleh pimpinannya. Jadi pimpinan, kemudian staf, kemudian koordinator asmoro di lapangan berhasil diungkap. Ada 4 tersangka dari kelompok bad boy. Berhasil disita barang bukti handphone, kemudian buku pemasukan dan pengeluaran, bukti setoran bulanan, kemudian stiker, nanti akan kami tunjukkan bad boy seperti apa stikernya. Pos pantau, stempel pos pantau, kemudian surat-surat pernyataan untuk bersedia membayar, kwitansi pembayaran,
buku tabungan transfer ke kelompok ini, dan fotokopi akte pendirian perusahaan jasa pengamanan. Ini yang ingin saya gambarkan kepada teman-teman semua, bahwa ini adalah sebuah kejahatan terorganisir. Kami akan terus melakukan langkah-langkah hard approach, penegakan hukum terukur yang fokus kepada akar masalah, sehingga kami bisa mengurai persoalan dalam jangka pendek. Yang kedua adalah dari kelompok jasa pengamanan dan pengawalan Haluan Jaya Prakasa. Ini berhasil ditangkap 6 orang, mulai dari pimpinannya, kemudian adminnya, kemudian anggota dan koordinator lapangannya, serta kelompok-kelompok koordinator Asmoro dan bajing loncat di lapangan. Dari mereka berhasil disita uang sebanyak 177.349.500 rupiah. Penyidik saya sudah perintahkan untuk melakukan analisis transaksi keuangan dalam beberapa tahun ke belakang, untuk mengetahui sudah berapa besar uang pungli dengan modus operandi jasa pengamanan ini yang sudah dinikmati secara tidak sah oleh kelompok pelaku ini. Barang bukti hampir sama dengan yang kelompok bad boy, ada stiker, ada bukti setoran, ada bukti transaksi keluar masuk, ada stempel, dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, yang ketiga adalah kelompok jasa pengamanan dan pengawalan Sabta Jaya Abadi. Yang tadi, kelompok yang kedua, Haluan Jaya Perkasa, itu menarik uang dari 141 perusahaan jasa angkutan kontainer. Yang ketiga adalah Sabta Jaya Abadi. Dari kelompok ini berhasil ditangkap sebanyak 3 orang, pimpinan dan koordinator lapangan serta bagian administrasi. Kelompok ini setiap bulannya mengutip uang dari 23 perusahaan angkutan yang memiliki armada sebanyak 529 unit. Total uang yang bisa disita dari kantor mereka sebanyak 24.650.000 rupiah. Barang bukti sama, ada stiker, ada bukti setor, ada stempel, ada pakaian seragam dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah dari kelompok Tanjung Raya Kemilau atau TRK. Di sini dapat ditangkap sebanyak 10 pelaku, 10 tersangka. Kelompok ini mengorganisir sebanyak 30 perusahaan angkutan truk kontainer, sebanyak 809 unit truk, dengan barang bukti yang disita dalam operasi ini di kelompok ini sebanyak 82.560.000 rupiah. Barang bukti sama, ada stiker, bukti setoran, bukti pembukuan, dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, adapun secara umum dari penjelasan saya tadi bisa digambarkan tentang modus operandi mereka. Yang pertama, mendirikan atau membentuk jasa pengamanan dan pengawalan, baik dengan atau tanpa izin usaha dan tanpa SDM yang memiliki sertifikasi pengamanan. Yang kedua, untuk memuluskan aksinya, kelompok ini menyuruh preman yang disebut dengan Asmoro yang ada di jalan-jalan menuju pelabuhan di wilayah Jakarta Utara
melakukan tindakan kriminal seperti merampas handphone, kemudian mencuri, bajing loncat, memeras dengan modus operandi menjual aqua, kemudian dengan harga yang tinggi, serta melakukan pengerusakan terhadap kendaraan-kendaraan yang belum memasang stiker jasa pengamanan dan pengawalan. Modus operandi yang ketiga adalah dengan memberikan gaji atau memberikan upah kepada asmoro yang beroperasi di jalan. Yang keempat, mendatangi dan menawarkan kepada sopir atau pengusaha angkutan jasa pengamanan apabila ingin aman, apabila ingin aman dari gangguan kelompok atau ingin aman di jalan dari gangguan asmoro, maka sebaiknya mereka bergabung. Dan yang terakhir tentunya atas langkah-langkah terorganisir, menebar ketakutan, membangun rasa tidak aman, membuat kemacetan, mereka kemudian memungut, menarik uang setoran dari para sopir dan pengusaha angkutan yang telah memasang stiker seperti yang saya sebutkan tadi. Ini kira-kira yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Kami Polda Metro Jaya tidak akan berhenti sampai di sini. Kami akan terus bergerak dari hulu ke hilir, membersihkan seluruh perilaku kriminal, penyakit masyarakat, tentunya dengan data dan fakta yang terukur. Langkah selanjutnya yang ingin kami lakukan adalah membangun komunikasi, membangun sinergi dengan seluruh elemen dan stakeholder yang memiliki kepentingan terhadap rantai ekspor-impor di wilayah Pelabuhan Tanjung Priuk, mulai dari pabrik sampai dengan Pelabuhan Tanjung Priuk. Kami ingin agar sistem transportasi seperti gate system, sistem antrian bisa diperbaiki agar faktor-faktor atau situasi yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan dapat diminimalisir. Langkah-langkah problem solving, solve approach akan kami kerjakan agar penyakit ini tidak berulang. Saya kira ini rekan-rekan media, dan kami tidak akan berhenti sampai benar-benar seluruh pelaku kriminal, mulai dari organize maupun perorangan dengan baju jasa pengamanan, bisa kami tindak dan wilayah Pelabuhan Tanjung Priuk dinyatakan clear dari tindakan pungli. Tidak boleh ada satu rupiah pun uang yang keluar kepada preman, kepada kelompok-kelompok organisasi preman. Saya kira itu rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan semuanya bisa kita selesaikan. Tim akan bekerja tidak sampai di sini, akan terus bekerja mendalami tentang transaksi keuangan dan sebagainya, termasuk mendalami pihak-pihak lain yang memberikan support atau dukungan sehingga kelompok ini bisa beroperasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barang buktinya. Ini stikernya Bad Boy. Ini stempelnya. Ini contoh stikernya. Ini stempel, ada stempel. Kemudian ini petugas lapangannya pakai topi dan sebagainya. Ini Pak Yusri, ini bukti setorannya. Setoran dulu.
Ini contoh stiker yang nempel di kendaraan. Sebelah kanan Jenderal. Cukup ya rekan-rekan sekalian. Nanti kalau nanya sama Pak Istri aja, ya. Ya, Pak Makin. Aku udah cukup. Teman-teman ya. Sebagai penutup, saya titip salam kepada teman-teman wartawan, sampaikan kepada masyarakat, Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Angka COVID terus naik, bor terus naik, jumlah orang yang antri masuk rumah sakit semakin meningkat. Mari jaga diri, jaga keluarga, supaya taat prokes, supaya kita cepat keluar dari persoalan pandemi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, Jenderal, siap. Selamat Siap, Jenderal. buat tim Jatandras Polda Metro Jaya. Amin, siap. Bravo. Siap. Boleh lewat. Alah, kumpek. Saya kirim itu. Iya, siap. Siap, Bang.